Shalom semua warga kerajaan. Hari ini kita akan belajar bagaimana mendidik anak. Dan ini anak yang istimewa, yaitu Tuhan Yesus kita ya. Dan saya percaya bagaimana Allah Bapa menaruh dia pada keluarga yang tepat. Yusuf adalah seorang yang disebut seorang yang tulus hati dan tidak gerusa-gerusu. Ketika diberitahu tunangannya hamil, dia sedang mempertimbangkan. Dan malaikat menampakkan diri pada dia. Dan Maria selalu menyimpan perkataan di dalam hatinya. Kita tahu ketika Yesus berusia 12 tahun, orang Israel, orang Yahudi dalam hari ini, anak usia 12 tahun sudah disebut dewasa muda. Karena dia bar mitzvah. Sementara kita orang Asia, anak remaja dianggap tidak ngerti apa-apa. Karena itu di dalam kultur orang Yahudi tidak ada istilah puber ya. Anak usia 12 sampai 21, 20 bagi mereka itu tidak ada istilah semacam itu. Dan firman Allah mengatakan dia bersoal jawab, mengajukan pertanyaan kepada para ahli Taurat dan mereka tercengang. Orang tuanya juga tidak mengerti dia. Tapi perhatikan ini bagaimana hidup yang reproduktif. Ayat 51 dan 52 saya bacakan dalam bahasa Inggris. And he went down with them and came to Nazareth and was subject to them, but his mother kept all these sayings in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Perhatikan, manusia paling sempurna di dunia karena dia adalah God man, ya, dia tidak pernah kehilangan keilahiannya. Dan kita melihat bagaimana dia turun, went down itu turun dari Yerusalem ke Nazaret. Yerusalem kota yang disebut puncak keindahan, Sion puncak keindahan. Nazaret disebut kota apa yang baik keluar dari Nazaret. Tetapi ini kuncinya ya. Dan dia merendahkan diri di bawah bimbingan dan tuntunan daripada Yusuf dan Maria. Dia yang sempurna. Tetapi dia tetap merendahkan diri. Ternyata merendahkan diri sini subject to them itu hipotaso ada di bawah tekanan. Ada 3 tingkatan. Pertama tunduk. Tunduk itu menurut tapi kurang setuju. Taat itu menurut dengan sukacita. Tapi di sini Yeshua honoring them, menghormati mereka. Biarlah kita tahu yang menghormati orang tua, termasuk orang tua di bumi, ya. Akan firman Allah berkata diberkati luar biasa dan dipanjangkan umurnya di bumi. Dan kita melihat kemudian he increase in wisdom and stature. Dia meningkat, bukan cuma bertumbuh tapi meningkat luar biasa. Dan firman Allah juga mengatakan bagaimana dikasihi oleh Allah dan manusia. Ada sesuatu yang hilang di dalam kebudayaan kita sekarang ini, yaitu honoring parents. Anda mendengar? Ada seorang bapak di Bandung dituntut 3 miliar oleh anak-anaknya. Dan dia tidak mau mengakui mereka. Bahkan anak yang menuntut dia itu pengacara dan anaknya meninggal dunia. Firman Tuhan tidak pernah keliru saudara. Ada lagi yang mau memenjarakan ibunya gara-gara tidak diberi motor atau dibelikan mobil. Biarlah itu tidak terjadi di kalangan masyarakat kerajaan ini. Dan saya berdoa kita belajar seperti Kristus. You want to reproduce, increase, hormat pada orang tuamu. Hormat kepada orang tua rohanimu dan mentormu. God bless you warga kerajaan. Amin. Ayat untuk tema hell. Kita akan membaca surat dari Paulus kepada Titus, yaitu di pasal yang pertama ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi judul yang akan saya sampaikan pada saat pagi hari ini, khotbah renungan, yaitu healthy faith. Sehat dalam iman atau iman yang sehat. Dan kita akan melihat latar belakang daripada surat yang ditulis oleh Paulus kepada Titus. Kita akan mundur 1 ayat. Ya, 1 ayat, next. Di sana dikatakan, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong.
binatang buas, pelahap yang malas. Baik, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri. Maksudnya di sini adalah salah satu dari orang Kreta, bukan orang Yahudi. Siapa namanya? Next. Namanya adalah Epimenides. Cretan, orang Kreta. Siapakah dia? Dia adalah seorang filsuf, seorang ahli filsafat. Dia adalah seorang penyair, seorang pujangga, dan ditambah lagi dia adalah seorang peramal. Peramal, konon dia mengembalakan kambing domba ayahnya. Kemudian dia tertidur di sebuah goa yang katanya dikeramatkan bagi Zeus. Dia tertidur di sana selama 57 tahun. Dan ketika bangun, tiba-tiba dia bisa menjadi seorang peramal yang luar biasa. Katanya seperti itu. Nah, dia saja, si Epimenides menurut saya itu nggak benar. Karena dia adalah seorang peramal, bisa saja dia tuh menentang kebejatan bangsanya sendiri, yaitu orang-orang Kreta. Berarti betapa bejatnya orang-orang Kreta itu. Ya, next. Orang Kreta itu, katanya Epimenides, all Cretans are liars. Artinya apa? Semua orang-orang Kreta itu pembohong. Mereka terkenal dengan yang namanya kepalsuan, mereka terkenal yang namanya kemunafikan, mereka terkenal karena kebohongan mereka, sehingga Epimenides berkata, all Cretans are liars. Semua orang Kreta itu pembohong. Next. Dan mereka diumpamakan seperti apa tadi? Binatang buas. Mereka liar. Mereka suka menyakiti orang lain, binatang buas. Pelahap yang malas, suka makan tapi tidak suka bekerja. Kalau bekerja mencari nafkah, pekerjaannya itu pekerjaan yang tidak jujur. Itu orang Kreta. Sehingga orang-orang Kreta dikecam oleh siapa? Penyair mereka, salah satunya adalah Epimenides. Dan juga dikecam oleh orang-orang kafir. Ya, kira-kira sampai di sini latar belakangnya, sehingga di dalam ayat yang kita baca tadi, Titus 1 ayat 13, kesaksian itu benar. Jadi Paulus membenarkan hal ini, bahwa orang-orang Kreta itu betul-betul bejat, cara hidup mereka itu tidak tertib. Dan Paulus mengajar kepada Titus bagaimana supaya Titus di dalam menghadapi orang Kreta itu harus menegur mereka dengan tegas. Supaya apa? Supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, warga kerajaan sudah mengerti latar belakang daripada surat Titus, di mana Paulus menulis kepada Titus dan menegur orang-orang Kreta supaya mereka sehat dalam iman. Ya, oke, kita lanjut. Akhir-akhir ini muncul satu terms, satu istilah yang cukup ramai dibicarakan, khususnya di kalangan psikolog atau psikiater, yaitu toxic positivity. Ya, ini ada urusannya dengan iman yang sehat. Saya mau bertanya, toxic artinya apa? Racun. Positivity berarti sesuatu yang positif. Positif tapi mengandung racun. Kelihatannya bagus, ternyata itu adalah racun. Saya baca ada satu berita di Jakarta itu, ada seorang pengepul barang-barang yang sudah kadaluarsa. Makanan kaleng, susu bubuk, dan makanan lain-lainnya, mengepul, dia mengambil semua barang-barang kadaluarsa, kemudian apa yang dilakukan? Masa kadaluarsa itu dihapus, kemudian dia cetak baru. Dan apa yang terjadi? Kelihatannya makanannya bagus atau tidak? Masih bisa dikonsumsi atau tidak? Masih bisa atau kelihatannya karena sudah diganti. Tetapi kalau seseorang mengkonsumsi itu, saya jamin pasti dia keracunan. Kelihatannya bagus tapi ada racunnya. Itu toxic positivity. Artinya apakah itu? Kita akan lanjut. Toxic positivity itu adalah keyakinan bahwa tidak peduli seberapa berat dan sulitnya suatu situasi atau kondisi,
Orang harus mempertahankan pola pikir positif. Positive thinking. Positive thinking itu bagus, sudah masuk dalam gereja. Ayo pikir apa? Berpikir positif. Tetapi saat pagi hari ini sebagai orang percaya, kita mulai akan belajar. Jangan sampai kita tertipu. Ada hal-hal duniawi yang masuk ke gereja, ternyata itu adalah tipuan. Saya mau bertanya, menurut saudara apakah itu adalah hal yang benar? Ya, apakah toxic positivity itu sama, next, seperti iman yang sehat? Toxic positivity, apakah itu sama dengan healthy faith? Ya, saya akan berikan sebuah contoh. Next. Ya. Kamu pasti bisa. Kamu pasti sembuh. Kamu pasti diberkati. Pasti ada solusi, pasti ada. Bersyukur dalam keadaanmu sekarang ini. Coba bandingkan dengan mereka yang di bawahmu. Padahal Alkitab mengatakan kalau kita bersyukur itu adalah kehendak Tuhan. Bukan kita membanding-bandingkan. Hati-hati, itu toxic positivity. Next. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita pasti pernah mengalami hal-hal yang menyedihkan. Pernah? Pasti. Kita hidup di dalam pergumulan yang berat, itu pasti terjadi. Kalau kita bisa berada di dalam kondisi bahagia setiap waktu, saya mau itu. Mau? Bahagia terus? Mau. Tapi kan tidak bisa, perasaan seseorang bisa berubah. Kita bisa sedih, kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita bisa khawatir, tapi juga bisa senang toh. Kita bisa bahagia, bisa rileks. Dan perasaan tersebut, perhatikan, mempunyai fungsinya masing-masing. Ya, sehingga tidak perlu kita menyangkal perasaan sedih kita dan kita berpura-pura bahagia. Ingat itu. Itu namanya munafik. Ya. Kita belajar dari satu pribadi, Tuhan Yesus. Saya mau bertanya, Tuhan Yesus pernah sedih atau tidak? Pernah. Di mana? Di Taman Getsemani, betul. Sedih. Mengapa? Mengapa sedih? Karena mau disalib? Bukan. Justru Yesus berkata, aku datang untuk itu. Terus mengapa dia bersedih? Karena nanti dia akan menghadapi saat di mana dia akan berpisah dengan Bapaknya. Dia sedih. Tuhan Yesus pernah menangis ada? Pernah. Kapan? Ketika Lazarus mati, Yesus menangis juga. Pernah marah? Kapan? Betul, ketika orang berjualan, berdagang di Bait Allah. Tuhan Yesus saja mengungkapkan perasaannya. Dan kita melihat bahwa toxic positivity, kita dianjurkan untuk terus selalu positif saja. Ya, enggak usah marah, enggak usah sedih. Lanjut. Nabi Elia, kita lihat setelah membunuh 450 Baal, masih ingat? Ancaman dari Isabel datang. Besok ya kira-kira jam sekian, kamu akan sama seperti salah satu Nabi Baal yang kamu bunuh. Dan Alkitab mencatat, maka takutlah ia bangkit dan pergi untuk menyelamatkan nyawanya. Kemudian dia lari ke padang gurun, di sana ia ingin mati. Alkitab mencatat. Ingin mati itu bukan stres loh Bapak Ibu. Ingin mati itu sudah depresi. Betul nggak Bapak Ibu? Yang dikasihi Tuhan, warga kerajaan. Depresi dan dia katakan cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kita melihat bahwa Nabi Elia dipakai luar biasa. Bahkan tidak mengalami kematian secara tubuh, diangkat hidup-hidup. Apakah dalam kondisi di mana dia stres dan depresi, Nabi Elia masih bisa berpikir positif? Tidak. Mau mati dia. Kita semua tahu bahwa memiliki pandangan hidup yang positif itu baik untuk kesehatan mental kita. Betul ya? Baik, tapi masalahnya sebagai manusia, kita tidak bisa memandang hidup ini selalu positif. Nggak bisa.
Ya, kita semua pasti pernah mengalami perasaan dan pengalaman yang menyakitkan. Oke, saya akan berikan 2 contoh ya. Contoh yang pertama, next. Ketika seseorang atau kita aja ya, sesuatu yang buruk terjadi, kita kehilangan pekerjaan kita dan orang-orang mengatakan begini loh, ayo tetap berpikir positif lah, lihat sisi baiknya. Ya, meskipun komentar semacam itu seringkali dimaksudkan ya untuk menyatakan rasa simpati, ya toh. Tapi kondisi seperti itu, komentar tersebut itu bisa menjadi cara untuk menutup apapun yang mungkin ingin kita katakan tentang apa yang kita sedang alami. Ya toh, kadang-kadang kita tuh perlu untuk share, ya toh, untuk menyampaikan sesuatu tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Belum-belum orangnya sudah datang, sudahlah pikir positif, sudahlah lihat sisi baiknya. Kita sendiri yang mengalami hal tersebut, mau cerita saja sudah enggak sempat. Hati-hati, itu toxic positivity. Mereka tidak pernah berpikir kalau kita tidak ada kerjaan, ada istri dan anak-anak yang harus kita beri makan setiap hari. Mereka tidak berpikir seperti itu. Dan mereka tidak berpikir uang sekolah anak saya, misalnya anak saya 2 atau 3. Setiap bulannya saya harus bayar, belum PLN, belum PDAM, belum iuran warga, belum asuransi, belum transportasi dan lain sebagainya. Mudah dan gampang, kita yang tidak mengalami masalah kemudian berkata, sudahlah tetap berpikir positif. Lihat sisi yang baik, sisi yang positif. Saya kasih contoh lain lagi. Misalnya kita mengalami kerugian, orang selalu berkata seperti ini, ya. Semuanya terjadi karena suatu alasan. Sering dengar tak? Sering tak? Meskipun saya yakin orang yang membuat pernyataan itu mereka mau menghibur kita. Betul lah. Tapi apakah apa yang disampaikan itu bisa betul-betul menghibur kita? Enggak. Mereka tahu nggak kalau kerugian itu modalnya itu saya ambil dari bank. Rugi kemudian kalau saya ambil dari bank berarti ada bunganya nggak? Saya sekarang ini harus bayar apa? Modalnya plus bunganya. Kemudian dia datang dan dia katakan, sudahlah segala sesuatu terjadi karena satu alasan. Kelihatannya positif, tapi itu meracuni loh. Yang tidak mengalami bisa berkata seperti itu. Menjadi penonton, menjadi pengamat itu lebih mudah daripada pemain. Lebih baik kita diam saja. Betul? Ketika kita mengungkapkan kekecewaan kita sedih. Ada orang yang berkata, mau senang? Senang itu pilihan. Orang sedih, terus mereka mengatakan, kamu senang itu pilihan, nggak ngerti perasaannya orang. Loh, betul loh. Ini apa yang disampaikan itu menunjukkan bahwa jika kita merasakan emosi atau perasaan negatif, itu adalah pilihan kita sendiri. Berarti Tuhan Yesus ketika sedih, Tuhan Yesus salah dong. Kenapa dia nggak pilih senang-senang saja? Oke. Jadi kesimpulannya, apakah itu toxic positivity itu sama dengan iman yang sehat? Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah sama dengan iman yang sehat? Saya rasa tidak. Oleh sebab itu saat pagi hari ini, saya sebagai pemimpin di tempat ini bersama dengan Pak Andreas, secara pribadi, ayo tinggalkan toxic positivity yang sudah masuk dalam gereja. Pegang itu mobil, nanti itu jadi milikmu. Kalau saya dengan Pak Andreas, kerja yang kena, ya tabung, beli mobil itu. Ya hati-hati, itu toxic positivity. Iman itu beda. Ya, saya akan jelaskan nanti poin yang ketiga, apa itu iman yang sehat. Oke, apa itu iman yang sehat? Lanjut. Yang pertama, baca di dalam Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Iman yang sehat adalah iman dalam Kristus Yesus. Dan bagaimana iman
seseorang menunjukkan iman yang sehat. Coba kita lanjut. Saya mengikuti di Instagram gereja palsu, dia mengatakan seperti ini. Bagaimana menunjukkan iman? Para murid menunjukkan iman dengan tetap berpegang pada Kristus apapun yang terjadi. Kalau saya tambahkan sedikit. Lanjut, Jos. Sehat dalam iman adalah berpegang dan berserah kepada Kristus. Bukan hanya berpikir positif. Saya mau bertanya, apakah Paulus ketika dia menghadapi harus disalib terbalik, terus dia berpikir positif? Oh, saya enggak kok, enggak bakalan mati disalib terbalik. Ternyata mati juga. Iman yang sehat pertama adalah berpegang dan berserah kepada Kristus, apapun yang terjadi, apapun konsekuensinya. Yang mengerti katakan amin. Gampang atau tidak? Tapi ini firman Tuhan. Ya, saya lanjut lagi. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mau dimasukkan ke dalam dapur api karena tidak mau menyembah kepada patung yang dibangun oleh Nebukadnezar. Gak mau. Saya yakin dan percaya mereka adalah orang yang memiliki iman yang sehat karena mereka berpegang dan berserah kepada Tuhan. Terbukti dengan ucapan mereka. Terus. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dari tanganmu ya Raja. Tapi kalau tidak pun, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Itu iman yang sehat. Iman yang berpegang kepada Kristus dan berserah. Amin. Jadi ini firman Tuhan. Beda dengan toxic positivity. Ini firman Tuhan. Contoh yang kedua, Stefanus. Next. Ketika hendak dilempar dengan batu, kita tahu dia tidak takut, dia tidak khawatir. Dia berpegang dan berserah kepada Yesus. Dan ketika dilempar dia berkata apa? Ya Tuhan, terimalah rohku. Itu adalah bentuk dari penyerahannya. Dan saya melihat bahwa Stefanus itu luar biasa karena dia memiliki cara doa atau tipikal doa yang sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika disalib mengatakan apa? Ya Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau Stefanus, coba kita lihat. Dia berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wow, dahsyat. Ini adalah orang-orang yang beriman. Mereka berpegang dan berserah kepada Yesus. Lanjut. Saya berikan contoh yang terakhir. Bapak Ibu pernah dengar, I have decided to follow Jesus. Sampai sekarang lagu ini luar biasa dipakai oleh gereja-gereja, khususnya gereja-gereja yang zaman tahun berapa ya? 80, 90. Tetapi saya masih sering nyanyikan lagu ini. Tahu ceritanya. Ini sungguh-sungguh terjadi di daerah Assam namanya, itu daerah primitif yang ada di daerah India. Misionaris datang, pergi, nggak ada yang bertobat, hanya satu keluarga. Nah, satu keluarga ini kemudian mereka sudah percaya Yesus, mereka tidak akan tinggal diam. Yang mereka lakukan, mereka menginjil, dan banyak orang terima Tuhan, kepala suku marah. Dipanggil, kemudian diminta untuk apa? Mengingkari imannya. Tidak mau. Dia katakan kalau tidak mau saya bunuh istrimu. Dibunuh. Tidak mau anak-anaknya dibunuh. Kemudian dia katakan terakhir. Saya beri kamu kesempatan yang terakhir. Kalau kamu menyangkal imanmu, kamu hidup. Kalau tidak mati. Kemudian Roh Kudus memberikan dia sebuah pewahyuan. Dan tiba-tiba dia menyanyikan lagu ini. Jadi apa yang kita nyanyikan itu dari Roh Kudus. Mengikut Yesus itu keputusanku. Orang tersebut adalah orang yang berpegang dan menyerah kepada Kristus. Ya akhir-akhir ini, tanggal 26 Desember, next. Saya tanggal 26 Desember Pak Andreas dan saya pergi melayani di pemakaman. Dan kita mendapat cerita dari anaknya.
ya, orang tuanya itu meninggal gara-gara cancer. Cancer itu sakit, menderita. Tetapi suatu saat dia telepon anaknya, dia berkata, memang mama ini sakit sekali, menderita. Tetapi jangan ada yang menyalahkan Tuhan. Lihat. Dan sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia tetap berpegang dan berserah kepada Kristus. Itu iman yang sehat. Amin. Berpegang dan berserah kepada Kristus. Dan Bapak Ibu tahu, berpegang dan berserah kepada Kristus itu bahasa aslinya apa? Next. Kafa. Kafa itu punya dua arti. Yang pertama itu wait, menanti-nantikan. Yang kedua itu bind together. Bind together itu terikat menjadi satu. Seperti tangan ini. Ketika kita berpegang kepada Tuhan, kafa, maka apa yang terjadi? Tangan yang kuat itu akan memegang kita. Amin. Sehingga ketika kita memiliki iman yang sehat, kita berpegang kepada Kristus, kepada Juru Selamat kita, kita ada di dalam genggamannya. Amin. Dan kalau kita ada di dalam genggamannya, saya pastikan kita aman di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Ya, iman yang sehat adalah iman yang berpegang dan berserah kepada Kristus. Yang kedua, langsung ada di dalam, kita akan baca Roma 6 ayat 17 di dalam firman Allah yang hidup di sana disebutkan, bersyukurlah kepada Allah sebab walaupun dahulu saudara lebih suka menjadi hamba dosa, sekarang dengan segenap hati saudara telah menaati ajaran yang diberikan Allah kepada saudara. Next. Bapak Ibu perhatikan, faith is not an emotion. Iman itu bukan perasaan. Wah, rasanya Roh Kudus hadir. Rasanya saya mau diberkati, rasanya tumpang sana, tumpang sini. Bukan perasaan. Tetapi it's a decision to stand on God's word. Artinya apa? Kalau kita mengatakan kita mau taat kepada firman Tuhan, itu adalah sebuah keputusan di mana kita itu berdiri di atas firman Tuhan. Apa artinya sebuah keputusan untuk taat kepada firman Tuhan? Artinya adalah kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau mentaati atau menaati firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Next. Jadi, sehat dalam iman berarti kita mempunyai keputusan untuk berdiri di atas firman Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun konsekuensinya. Ya. Next. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku, kata firman Tuhan, dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sementara setiap orang yang mendengarkan, tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kita pilih yang mana? Nuh. Next. Di dalam Kejadian 6 dikatakan bahwa bumi telah rusak dan penuh dengan kekerasan. Dan Allah memutuskan untuk mengakhiri segala makhluk hidup dengan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kemudian ditemukan ada satu orang dengan seluruh keluarganya, yaitu Nuh. Maka Allah memberikan perintah untuk menyelamatkan mereka, untuk membangun sebuah batra. Bukan batra yang biasa, tetapi ada petunjuk yang rinci dalam ukuran, bentuk, bahan daripada batra itu, serta binatang-binatang yang akan ikut dengan Nuh. Next, dan Alkitab mencatat di dalam Kejadian 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semua itu apa? Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Perhatikan kata tepat. Di sini berbicara bahwa Nuh itu betul-betul berdiri di atas firman-Nya atau perintah Tuhan.
Itu yang disebut beriman atau memiliki iman yang sehat. Maaf, seringkali kita berupaya memberi Allah itu ketaatan sebagian. Ketaatan tapi sebagian. Kita ingin memilih perintah-perintah, next. Ada daftar perintah Allah yang kita sukai dan ada perintah Allah yang tidak kita sukai. Makanya kalau baca Alkitab, pilih-pilih. Kalau yang diberi, maka kamu akan diberi. Wah, dilakukan. Sebab dia ambil ayat lagi, nggak tahu comot dari mana. Kalau kamu beri nanti dapat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Padahal itu bukan bicara tentang itu. Itu tentang benih firman Tuhan yang bertumbuh. Tapi sembarangan copot. Karena kenapa? Aku suka itu. Beri perpuluhan, kembalikan perpuluhan. Nanti tingkap-tingkap langit dibukakan. Wow. Ya toh ingat lagi. 10.000, 30 kali 300.000, lumayan. Yang dipikirkan yang dia sukai, tetapi bagaimana dengan yang tidak sukai? Ampuni. Kok enak? Itu yang berbicara tentang ketaatan sebagian. Oke, next. Ketaatan sebagian itu sama dengan ketidaktaatan. Dan ketidaktaatan itu next. Itu tidak sehat dalam iman. Dengan kata lain, ketaatan sebagian itu tidak sehat dalam iman. Teks. Ya, bisa menangkap? Ketaatan sebagian itu sama dengan ketidaktaatan. Orang yang tidak ada di dalam ketidaktaatan itu orang yang menunjukkan orang itu tidak sehat dalam iman. Dengan kata lain, ketaatan sebagian itu adalah orang yang tidak sehat imannya. Lanjut. Salah satu contoh di dalam Alkitab ada di dalam Lukas 11 ayat 42. Celaka kamu hai orang-orang Farisi. Kamu bayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini perintah Tuhan. Amin. Jangan mengabaikan perintah-perintah yang mungkin dalam hati kita nggak suka. Justru itu kesempatan kita untuk belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Belajar melakukan firman Tuhan. Saya katakan memang tidak mudah. Tetapi kalau kita berserah kepada Roh Kudus, ya berpegang kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu akan menolong kita semua. Ya, contoh, saya mau bertanya lagi ya sekarang ini ya. Sekarang ini kan ada peraturan pemerintah, selama pandemi harus pakai apa? Masker kalau keluar rumah. Kita taat pakai masker, tetapi pakainya seperti itu. Bisa melihat gambarnya? Taat nggak pakai masker? Taat nggak? Taat. Tapi taatnya sebagian. Taat sebagian kalau dia keluar seperti ini, kalau pas ada cegatan di dalam arti pemeriksaan masker, dia termasuk orang yang taat pakai masker atau yang tidak taat? Dia tidak taat. Bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Oleh sebab itu, ya, iman yang pertama masih ingat adalah iman di mana kita berpegang dan berserah kepada Kristus. Dan yang kedua, iman yang sehat adalah iman di mana kita berdiri di atas firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan secara utuh, bukan sebagian-sebagian. Bagaimana kondisi kita yang saat ini masih sebagian-sebagian. Kita belajar supaya kita bisa mentaati secara utuh. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, baca di dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Terjemahan yang lebih mudah lagi di dalam firman Allah yang hidup. Next. Jika saudara lihat bahwa hanya beriman saja tidaklah cukup. Saudara harus berbuat baik untuk membuktikan bahwa saudara beriman. Karena tanpa perbuatan baik, iman itu mati dan tidak berguna. Yang ketiga, next. Mau sehat dalam iman, iman itu harus disertai perbuatan baik. Amin. Bulan lalu saya sempat berbicara mengenai kebaikan. Mengapa saya berbicara mengenai kebaikan? Karena saya persiapkan untuk bulan depan ini, yaitu tentang iman yang disertai dengan perbuatan baik. Yang ketiga apa?
iman harus disertai dengan perbuatan baik. Ya. Iman tanpa perbuatan itu mati. Setuju? Ya, oke. Lanjut. Perhatikan, ini ada dua ayat, perhatikan baik-baik. Nanti analoginya kira-kira seperti apa ya, kaitannya seperti apa. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Amin. Perbuatan baik itu ternyata sekali lagi ya, jangan kita berpikir saya berbuat baik supaya berkenan kepada Allah. Ya, hati-hati ya. Karena saya sudah berpegang dan berserah kepada Kristus, saya memiliki iman kepada Kristus, saya mengikuti teladan Yesus yang selalu melakukan perbuatan baik. Jadi kita melakukan itu karena meniru teladan daripada Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita berbuat baik itu bukan, supaya saya kelihatan menjadi orang beriman. Tetapi orang yang betul-betul beriman, dengan sendirinya dia pasti berbuat baik. Dan ketika di dalam kehidupan kita tidak pernah berbuat baik, perlu dipertanyakan iman kita. Oke, lanjut. Ini nggak usah, oke, baik. Ini cerita tentang, sudah tahu ya, saya nggak perlu cerita lagi ya, tentang mimpi daripada Firaun. 7 ekor lembu yang gemuk, muncul lagi 7 ekor yang kurus makan yang gemuk, ya, dan kemudian ada gandum dengan tangkai bulir-bulirnya, 7 bulir yang berisi, kemudian muncul yang kosong makan yang berisi. Kemudian Firaun galau. Tidak ada yang bisa menafsirkan, waktu itu teringat juru minum kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf menerjemahkan mimpi itu. Masih ingat cerita Alkitab yang kita dapatkan ketika di sekolah minggu? Dan apa yang terjadi? Yusuf dipanggil, padahal dia adalah orang hukuman. Dan kemudian dia menceritakan, maksudnya seperti ini, Raja, 7 tahun berbicara, 7 sapi dan 7 lembu itu atau 7 gandum itu berbicara tentang 7 tahun. Di mana ada 7 tahun panen yang luar biasa, kemudian datang 7 tahun di mana datang masa paceklik. Dan akhirnya Yusuf memberikan sebuah nasihat atau sebuah masukan supaya raja menunjuk seorang yang bijaksana untuk mengelola panen itu, dan kemudian ketika musim paceklik bisa mengelolanya dengan benar sehingga tidak ada kelaparan di Mesir. Dan Firaun menunjuk siapa? Yusuf. Dan apa yang terjadi? Yusuf melakukan hal-hal yang baik. Dia merancang lumbung-lumbung gandum, dan akhirnya betul pada masa paceklik tidak ada yang kelaparan. Dia melakukan perbuatan baik, dan kita tahu bahwa si Yusuf itu adalah orang yang beriman. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang disertai Tuhan, yang takut akan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan saat pagi hari ini, lanjut. Ini adalah permulaan bulan Februari. Setiap daripada kita rindu untuk tetap sehat di dalam iman. Sekali lagi, jangan masuk, nanti pelajari sendiri tentang toxic positivity, ada banyak artikel. Jangan ikuti toxic positivity, tetapi kita mau sehat di dalam iman. Yang pertama adalah berpegang dan berserah kepada Kristus, berdiri di atas firman-Nya, apapun yang terjadi, apapun konsekuensinya, dan harus memiliki iman yang disertai perbuatan baik. Amin. Saya tidak panjang-panjang lagi karena sudah cukup panjang. Saya mengundang WL pemain musik bisa maju ke depan.